Suatu sore di sebuah desa terpencil, terlihat 4 orang bocil sedang berjalan ke dalam hutan untuk menuju suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, bocil bernama Noi mengajak rekan-rekannya untuk kembali pulang mengingat hari sudah menjelang malam. Namun bocah bernama Gert memaksa untuk melanjutkannya karena tujuan mereka sudah dekat. ใกล้แล้วน้อยข้างหน้านี่เอง Diketahui jika mereka ingin mendatangi sebuah rumah tua yang ada di tengah hutan, dan ketika mereka sudah sangat dekat dengan rumah itu, Gert menceritakan terkait adanya peti di rumah itu yang dihuni oleh arwah seorang perempuan bernama Nual, di mana Gert menakut-nakuti mereka dengan menyebut jika siapapun yang datang ke sana di malam hari diyakini tak akan bisa pulang. ตอนกลางคืนนะใครที่มาที่เนี่ยจะไม่ได้กลับออกไปอีกเลย ไอ้พวกปอดแหกเอ้ย Noi yang ketakutan pun sebenarnya ingin pulang dari sana, namun karena dia takut pulang sendirian, ia pun terpaksa untuk tetap di sana dan ikut bermain petak umpet bersama teman-teman lainnya tanpa tahu jika ada sosok yang sedang memperhatikan mereka. Ketika seorang bocil dipilih untuk berjaga, Sai dan Noi memilih bersembunyi ke dalam rumah tua itu, di mana Sai lalu memberikan jimat pelindung miliknya pada Noi karena ia tahu jika Noi seorang penakut. อยากจะกดกันผีที่พ่อเราให้มา Sejenak Sai yang memilih masuk ke dalam rumah itu pun terdiam saat ia mendapati sebuah peti sesuai apa yang diceritakan oleh Gert tadi yang terlihat sudah terbuka tanpa isi di dalamnya. Di mana setelah itu? Beberapa tahun pun berlalu, Sai pun terlihat jadi seorang remaja yang cantik dan periang, sedangkan Gert menjadi pria dengan tubuh tinggi besarnya. Sementara Noi konon merantau ke kota Bangkok untuk bekerja, di mana Sai pun kini diketahui bekerja sebagai tenaga medis di sebuah puskesmas. Namun dari sanalah, sangat terlihat jika Gert suka pada Sai. Sesampainya di sana, tak ada satu orang pun yang mereka lihat yang mungkin menurut Gert jika orang-orang pergi ke kota Bangkok untuk berperang ya memang saat itu sedang terjadi perang saudara. ดูสภาพนะสงสัยคงโดนเรียกตัวด่วนนะ Tak lama kemudian datanglah seorang ibu yang mengantarkan anaknya untuk berobat. Namun seketika si ibu itu pun bertanya pada Sai terkait teror hantu Krasue yang datang semalam ke kampung mereka. Dan diketahui jika Krasue adalah sosok hantu yang kerap bergentayangan di malam hari untuk pemangsa hewan ternak para warga. Terlebih ia melihat ada cahaya yang terbang di kegelapan malam. นั่นไงพวกเองอะระวังตัวกันไว้ให้ดีนะเว้ยเอาก็เวลากลางค่ำกลางคืนอะปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อย Ketika malam, Sai menceritakan terkait Krasue pada ayah dan neneknya yang saat itu sang ayah meminta pada Sai untuk selalu menutup rapat jendela kamarnya. Hingga sejak saat itu, ayah Sai dan para warga lainnya pun memutuskan untuk melakukan ronda malam demi melindungi kampung mereka dari teror Krasue. Alih-alih berada di dalam rumah, Sai justru terlihat ada di luar dan bertemu dengan Ting yang saat ini telah menikah dan memiliki satu orang anak, di mana saat itu, Ting membawa titipan makanan dari Gert untuk Sai dan menyinggung kedekatan keduanya serta menyarankan Sai untuk menikah dengan Gert. Namun, Sai menjelaskan jika ia dan Gert hanya sebatas teman. ก็มานั่งเป็นเพื่อนนี่เขินเราสาย เปล่า กูไม่แกล้งแล้ว Esok paginya saat terbangun, Sai pun terkejut saat tahu jika jendela kamarnya terbuka dan adanya bercak cairan merah di tempat tidurnya. Padahal seingat dia semalam ia telah mengunci rapat jendela tersebut, di mana keanehan pun berlanjut saat ia mendapati luka di lehernya. Kejanggalan yang dialaminya itu membuat Sai terpikir untuk mengajak Gert pergi ke rumah tua yang dulu pernah mereka datangi bersama rekan-rekan lainnya. เจิดเอาไปที่โคกกันไหม Saat keduanya dalam perjalanan ke sana, mereka sempat melihat seseorang membawa obor dan lalu menghilang yang ternyata adalah Noi teman masa kecil mereka yang datang ke sana bersama sekelompok orang yang mengaku sebagai pemburu hantu Krasue.
Saat kelompok itu bertemu dengan para warga, salah seorang dari mereka menjelaskan jika Krasue lebih mirip seperti wabah, yang mana jika seorang gadis terkena liur atau gigitannya, bisa dipastikan jika gadis itu akan berubah menjadi Krasue, sedangkan untuk laki-laki akan terkena penyakit parah yang bisa menyebabkan kematian. ใครกินเข้าไปถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกลายเป็นกระสือเหมือนมัน แล้วทำไมกูต้องเชื่อที่มึงพูดด้วยวะ Para warga pun sempat tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, ketua dari kelompok itu pun akhirnya menunjukkan sosok Krasue yang telah berhasil mereka tangkap sekaligus menawarkan diri untuk membantu para warga dalam upaya perburuan Krasue. นี่คือกระสือของจริง Singkat cerita, Noi pun diizinkan tinggal di puskesmas tempat Sai bekerja, di mana setelah sekian lama mereka tak bertemu, Noi menceritakan terkait kehidupannya selama di Bangkok yang diketahui jika ia baru saja kehilangan ibunya akibat ledakan bom yang terjadi di sana. Namun, perbincangan mereka terhenti saat Gert datang membawa pakaian salin untuk Noi dan juga ada ayah Sai serta para warga lainnya, yang mana Gert lalu diminta untuk mengantarkan Sai pulang. Noi sendiri pun diinterogasi oleh ayah Sai terkait mengapa Noi menceritakan pada para kelompok itu bahwa di kampung mereka ada hantu Krasue yang seketika terlihat rasa bersalah di wajah Noi. มึงก็เลยไปบอกพวกมันว่าที่หมู่บ้านนี้มีกระสือเนี่ยนะ Esok paginya, Sai terbangun dalam kondisi serupa seperti hari sebelumnya. Bahkan kini, ia mendapati luka di lehernya yang kian melebar. Namun seketika perhatiannya tertuju pada suara berisik di luar yang ternyata para warga sedang menyaksikan seekor sapi yang mati seperti telah dimangsa sesuatu yang mengerikan. Di sisi lain, Gert terlihat sedang berlatih menembak bersama kelompok pemburu Krasue seolah tertarik untuk bergabung, di mana tak lama Noi dan Sai datang menghampirinya dan bertanya mengapa Gert justru ikut bergabung dengan kelompok itu. Terlebih Noi menyebut jika selama ia ikut dengan kelompok tersebut, ia belum pernah sekalipun melihat sosok hantu Krasue itu, dan malah Gert menyalahkan Noi karena Noi lah kelompok pemburu Krasue datang ke kampung mereka. ก็มึงคนบอกพวกเขาเองนี่ว่าหมู่บ้านเรามีกระสือ แล้วถ้ามันไม่ได้เกิดจากกระสือล่ะ Dalam hal ini, Noi dan Sai pun sebenarnya tak mempercayai keberadaan Krasue di desa mereka, dan lebih dari itu, mereka meyakini kematian hewan-hewan ternak di kampung mereka bukan disebabkan oleh Krasue. แล้วนอยคิดว่ามันคืออะไร เรายังไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราจะพิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นให้ได้ว่ากระสือมันไม่มีจริง Ketika malam, para kelompok pemburu Krasue terlihat mulai melakukan pencarian Krasue ke segala tempat di kampung itu. Beralih pada Sai yang sedang merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya karena luka di lehernya, di mana Sai pun merasakan seperti ada perubahan di dirinya. Di tempat terpisah, Ting terbangun dari tidur setelah ia sempat melihat sekelebat bayangan di kamarnya. Namun, seketika ia pun panik saat tiba-tiba bayinya menghilang. Ketika para warga dan kelompok pemburu itu berdatangan, suami Ting menceritakan terkait bayinya yang hilang, di mana tak lama, angin berhembus kencang disertai dengan munculnya cahaya merah di atas mereka yang langsung ditembaki oleh mereka. Sesaat kemudian, kepanikan pun mulai mereda disertai dengan Gert yang berhasil menemukan bayi milik Ting dalam keadaan selamat. Di sisi lain, sosok Krasue itu pun dilihat oleh Noi dan terus diikuti olehnya yang secara perlahan justru malah mengarah ke rumah Sai dan masuk ke kamar Sai. Namun sesaat, Noi dibuat terkejut saat tahu jika Krasue adalah Sai itu sendiri, di mana ketika Sai mulai sadarkan diri, Noi memanggil Sai dengan nama Krasue yang sempat membuat Sai bingung, hingga Noi pun lari ketakutan dan pergi dari sana. Esok paginya saat Sai datang ke puskesmas tempat Sai menginap,
Ia tak lagi melihat Noi di sana yang ternyata Noi telah pergi dari sana, di mana Sai pun merasa terpukul atas kepergian Noi itu, mengingat rupanya Sai telah sejak lama suka pada Noi teman masa kecilnya. Di sisi lain, Noi terlihat mendatangi seorang biksu untuk mencari informasi terkait Krasue sekaligus meminta bantuan biksu tersebut, di mana biksu itu pun menjelaskan jika Krasue adalah sebutan bagi seorang wanita yang mempelajari ilmu hitam yang tubuhnya telah dikendalikan oleh mantra-mantra sihir, sedangkan pria disebut dengan Krahang. Namun yang membuat Noi dilema adalah Krasue itu orang yang ia kenal. แล้วคุณใส่เข้าตัวทำให้กลายเป็นมนุษย์ถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่ากระสือถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่ากระหัง Setelah pergi dari rumah biksu itu, Noi terus kepikiran ucapan biksu tersebut dan tak tahu harus berbuat apa. Malamnya, Sai menutup rapat jendela kamarnya dan bertekad akan mengendalikan dirinya sendiri jika memang ia Krasue yang dimaksud oleh para warga. Di luar rumah, kelompok pemburu dan para warga mulai meningkatkan keamanan kampung dengan melibatkan hampir semua warga untuk ronda. Esok paginya, Noi diketahui memilih kembali ke puskesmas tempat ia menginap sebelumnya, di mana saat itu, Sai pun terlihat senang mengetahui Noi telah kembali lagi. Terlebih Noi pun berusaha untuk menerima kenyataan bahwa gadis yang dicintainya itu adalah Krasue. Noi lalu menghampiri Sai yang duduk sendirian, yang mana Noi menyebut jika Gert baru saja datang ke puskesmas mencari Sai, dan untuk menghindari kecurigaan orang-orang, Noi meminta Sai untuk tetap menunjukkan perilaku wajar seperti biasanya. Bahkan, Noi pun berjanji jika ia akan tetap mendampingi dan menjaga Sai dalam situasi apapun yang dihadapi, dan sejak saat itu, Noi mengayomi Sai dengan memberi makannya saat Sai berubah menjadi Krasue, yang semua rahasia itu mereka tutup rapat-rapat dan berlangsung hampir sebulan lamanya. ไม่มีใครเห็นมันมาจะเดือนหนึ่งแล้วนะลูกพี่ Seiring waktu, Noi mulai mencari tahu terkait tanaman herbal Krasue yang disebut si biksu bisa menghentikan perubahan seseorang menjadi Krasue. Namun suatu hari ketika ada seorang anak gadis bernama Kau yang datang untuk berobat, Gert datang ke sana dengan segelas minuman buah yang ia bawa untuk Sai. Momen itu dimanfaatkan Gert untuk memberi informasi pada Sai terkait akan adanya perburuan besar-besaran terhadap Krasue nanti malam. Namun saat itulah, minuman buah yang dibawa oleh Gert malah dinikmati oleh Kau. Malam harinya setelah pulang berobat, Kau mengalami kejang-kejang yang membuat kedua orang tuanya panik saat tahu jika Kau berubah menjadi Krasue, hingga keduanya pun segera memanggil para warga untuk membantunya. Krasue yang bersembunyi di kolong meja pun langsung menyerang si Abah yang seketika membuat suasana di sana semakin panik. Pada akhirnya nyawa Kau pun tetap tak bisa diselamatkan yang membuat kedua orang tua Kau terpukul atas kepergian putri mereka, di mana saat kremasi itu, Noi dan Sai serta para warga lain ikut menyaksikannya. Setelah Sai melihat gelas minuman buah yang dibawa Gert yang telah kosong, ia pun yakin jika Kau telah minum dari gelas yang dipakainya yang membuat Sai merasa sangat bersalah karena Kau harus pulang lebih cepat. Namun saat Noi berusaha menenangkannya, Sai mengajak Noi untuk rumah tua itu lagi, karena setiap kali dia merasakan kesakitan, rumah tua itu selalu terlintas di pikirannya, hingga ia pun meyakini jika rumah itu berkaitan dengan apa yang dialaminya.
เราต้องไปที่โคกนั่นตอนสายรู้สึกเจ็บสายจะเห็นภาพที่โคกสายว่าที่โคกนั่นต้องมีอะไรสักอย่าง Malamnya, si Abah pemburu Krasue pun mulai curiga pada Sai dan mereka perlu mewaspadai Sai dengan terus mengawasi pergerakannya tepat saat Noi dan Sai mengendap-endap untuk pergi ke rumah tua yang ada di tengah hutan itu. Singkat cerita, setelah sampai di sana, keduanya pun akhirnya berhasil menemukan tanaman herbal Krasue yang mereka cari selama ini. Hingga saat Sai memakan tanaman itu, kondisinya pun berangsur membaik dan bisa menghambat pertumbuhan Sai menjadi Krasue. รู้สึกดี เดี๋ยวเราจะหาวิธีปลูกมันเองสายจะได้ไม่ต้องกลายร่างอีกไง Kebersamaan mereka berdua dan didukung oleh suasana yang romantis membuat keduanya larut dalam perasaan. Namun ketika keduanya sedang beradu jigong, Gert dan yang lainnya datang ke sana, di mana Gert yang cemburu langsung marah melihat gebetannya itu disosor sahabatnya sendiri. Sai yang diminta Noi untuk pergi pun terlihat berlari menuju rumah tua tersebut. Dan ketika di dalam sana, ia kembali melihat peti kayu yang seketika mengingatkannya pada momen masa kecilnya ketika bermain petak umpet dan bersembunyi di rumah tua itu. Terungkaplah jika saat di adegan awal film, sosok makhluk Krasue yang muncul di belakang Sai menularkan Sai melalui air liurnya saat ia mencium Sai hingga Sai berubah menjadi Krasue seperti saat ini, dan keberadaan Krasue di sana rupanya karena ada seseorang yang mengurungnya di dalam peti tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka yang mengejar ke dalam rumah itu pun mendapati Sai yang tergeletak, di mana rupanya Sai yang telah berubah menjadi Krasue langsung menghabisi dua anak buah si Abah. Namun setelah itu, suara tembakan itu membuat Gert datang ke sana dan segera menghentikan si Abah yang ingin menembak Sai. Namun, tenaga si Abah yang jauh lebih kuat pun membuat Gert terlempar keluar dan lalu pingsan. Setelah situasi lebih tenang, Noi yang masuk rumah mendapati Sai yang sudah kembali seperti semula. Esok paginya, para warga di kampung itu digemparkan oleh temuan mayat beberapa warga dan kelompok pemburu Krasue dengan kondisi mengenaskan, termasuk juga temuan Gert yang masih dalam keadaan pingsan, di mana saat itu, si Abah pun diinterogasi oleh para warga. Abah pun menjelaskan jika kejadian itu berawal saat ia, Gert, dan beberapa orang serta kelompoknya menuju rumah tua yang berada di tengah hutan untuk mengejar Krasue, di mana Abah dengan lantang mengatakan jika Sai adalah Krasue yang selama ini meresahkan kampung mereka, hingga para warga yang mendengar itu pun geram dan bergegas menuju rumah Sai. Sampai di sana, ayah Sai yang tak terima anaknya dituduh pun berusaha untuk menghentikan massa. Terlebih tak adanya bukti kuat untuk membenarkan jika Sai adalah Krasue. Sedangkan di dalam rumah, Sai kembali merasakan sakit pada lehernya dan segera mencari tanaman herbal yang ia dapatkan bersama Noi. Namun sayangnya, tanaman herbal yang telah ia bungkus rapat itu pun rupanya nyaris saja dibuang oleh neneknya tepat saat emosi warga di luar rumah semakin tak terkendali. Amarah warga seketika mereda saat Sai yang telah memakan tanaman herbal itu keluar dan mengaku jika ia baru saja selesai mandi. Namun si Abah mendesak Gert untuk menceritakan apa yang telah terjadi pada mereka di rumah tua tersebut. Sebelum Gert bicara, Sai dengan cepat mengatakan jika ia semalam sempat diculik dan nyaris diludah paksa oleh para kelompok pemburu tersebut, hingga Gert datang menyelamatkannya. Gertเข้ามาช่วยฉันแล้วพาฉันหนีออกมา Alih-alih dibantah oleh Gert, pengakuan Sai justru dibenarkan oleh Gert karena memang Gert sudah sejak lama suka pada Sai,
hingga semakin terpojoklah posisi si Abah, di mana setelah itu. Dengan cara itu, akhirnya si Abah berhasil kabur dari amukan massa yang bisa membahayakannya. Selesai dengan itu, Gert yang baru saja pulang dibuat terkejut ketika mendapati si Abah sudah berada di kamarnya, hingga terungkaplah jika si Abah ternyata adalah kerahang sebutan untuk pria yang terjangkit oleh Krasue untuk laki-laki seperti yang disebutkan oleh si biksu, hingga ia pun menyerang Gert dengan gigitan dari gigi tajamnya yang alhasil Gert pun cepat atau lambat akan menjadi kerahang. Beberapa hari kemudian, Noi kembali pergi ke hutan untuk mengambil bunga herbal Krasue untuk obat Sai yang hampir habis. Namun sayangnya, tanaman itu rupanya telah dibakar habis oleh si Abah. Noi yang kesal sekaligus kecewa pada dirinya sendiri lalu menemui Sai dan meminta Sai untuk pergi dari desa itu karena ia yakin si Abah masih ada di desa mereka dan cepat atau lambat akan memburu Sai. เราหนีไปพระนครกัน สายห่วงตัวเองก่อนไหม Alih-alih menuruti saran Noi, Sai justru terlihat menjenguk Gert yang kondisinya kian memburuk. Namun di sanalah Gert mengatakan jika ia sudah mengetahui bahwa Sai sebenarnya Krasue ketika ia diminta ayah Sai untuk mengantarkan Sai pulang ke rumah saat hari pertama Noi kembali ke kampung mereka, di mana ternyata Sai yang saat itu menolak diantarkan oleh Gert tak sadar jika Gert diam-diam mengikutinya. Dan di kandang ternak milik ayah Sai itulah, Gert untuk pertama kalinya melihat wujud Sai yang berubah menjadi Krasue. Lebih lanjut Gert menyebut jika ia sengaja bergabung dengan kelompok pemburu itu agar ia bisa menjebak mereka demi bisa melindungi Sai gadis yang dicintainya. Meski ia harus menahan rasa cemburu ketika melihat kedekatan Sai dan Noi selama ini yang membuat Sai terharu atas pengorbanan dan ketulusan Gert tersebut. Jangan jatuh lari Sai baik-baik. Saya tinggal dah. Singkat cerita, Noi kembali datang menemui si biksu untuk mencari tahu informasi lebih tentang Krasue dan kerahang, di mana si biksu pun lalu menceritakan awal mulanya. Disebut si biksu jika Krasue adalah istri kerahang yang di suatu hari Krasue menjalin hubungan dengan manusia dan hamil. Hingga saat kerahang mengetahui perselingkuhan istrinya itu, ia lalu membunuh istrinya dan selingkuhannya serta mencabut jantung Krasue. Dan sejak saat itu, secara turun-temurun dendam itu pun diwariskan sehingga seorang pria yang menjadi kerahang harus mencabut jantung Krasue yang itulah sebabnya mengapa si Abah ngotot ingin menghabisi Sai. ความแค้นของมันตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น Malam harinya, Sai yang berniat pergi dengan Noi diajak paksa oleh ayahnya ke sebuah tanah lapang untuk membuktikan jika Sai bukanlah Krasue, karena sebelumnya si Abah kembali berhasil menghasut para warga. Saat itu Sai mulai terlihat panik serta mengalami sakit di dadanya yang menunjukkan jika tak lama lagi ia akan berubah menjadi Krasue. Sedangkan Noi yang telah menunggu di tempat yang dijanjikan Sai untuk bertemu dan lalu pergi dari desa itu pun mulai mengalami hal serupa seperti Sai karena ia pun sudah terjangkit oleh Sai saat ia dan Sai beradu jigong di hutan waktu itu, di mana Sai pun membuat para warga ketakutan oleh dirinya. Sai! Bersamaan dengan itu, Gert yang telah sepenuhnya menjadi kerahang coba untuk dikendalikan oleh si Abah untuk membunuh Sai. Hingga tanpa ragu, Gert pun menghentikan Sai ketika Sai berusaha kabur dari amukan para warga. Tak lama kemudian, Noi datang mencegah Gert yang ingin menghabisi Sai dengan menyebut jika Krasue itu adalah Sai. Namun saat itulah si Abah yang telah berubah menjadi kerahang pun geram dan menyerang Gert yang menolak perintahnya.
Pada akhirnya Gerd pun tewas oleh serangan si Abah yang memang jauh lebih kuat dari Gerd. Sedangkan Noi berlari menyelamatkan Sai yang akan dibunuh oleh para warga. Namun tak lama kemudian. Sai pun datang tepat waktu menyelamatkan Noi dari si Abah yang membuat Sai dan si Abah bertarung hebat sebagai Krasue dan Krahang. Hingga akhirnya, si Abah jatuh tertembak oleh si biksu hingga tewas seketika. Dari sini terungkap jika dulu si biksu memiliki istri bernama Nual yang berubah menjadi Krasue. Namun, karena tak mau ada korban dari istrinya dan tak ingin juga istrinya menjadi buruan para warga, si biksu akhirnya memutuskan untuk menjaga rahasia itu dari para warga dengan membawa Nual yang telah menjadi Krasue ke dalam rumah tua itu dan mengurungnya di dalam peti. Yang itulah sebabnya Nual berada di sana hingga ditemukan oleh Sai. Kembali pada masa sekarang saat si biksu meminta Noi untuk membawa Sai pergi dari sana. Meski saat itu para warga tetap mengejar mereka bahkan hingga keduanya mengarah ke sebuah sungai. Namun sebelum Noi mengajak Sai untuk menyeberangi sungai, Noi yang melihat Sai terluka parah pun berjanji akan melakukan apapun untuk menyembuhkan Sai. Hingga tak lama kemudian. Para warga pun akhirnya berhasil menembak kepala Sai hingga tewas ketika, yang mana Noi berusaha untuk lompat dari perahu ketika melihat pacarnya tewas tertembak. Kehidupan masa kecil mereka yang indah dengan tawa canda kebersamaan mereka pun harus berakhir tragis saat Noi menyaksikan detik-detik kematian gadis yang sejak kecil sudah sangat ia cintai. Meski begitu, kekuatan cinta keduanya akan tetap ada walau mereka kini telah berbeda alam. Saja